Halo semua, kembali lagi bersama saya Erwin di channel Rumah Masak Dialova. Malam ini saya mau masak rawon khas Jawa Timur, tapi menggunakan bumbu instan dari Indofood, ya. Dan kenapa memilih bumbu instan? Karena ini sudah malam dan mau nyari bahan-bahan itu udah gak ada, dan ketemu nih bumbu instan di laci gitu ya. Dan di kulkas lagi masih ada sisa daging. Nah, kebetulan ada bumbu-bumbu yang cocok lah buat bikin yang instan ini ya. Oke semua, mau tahu bahan-bahannya dan cara masaknya, ikutin terus ya videonya sampai habis. Oke, langsung yuk. Ini dia bahan-bahannya ya. Jadi terutama banget sih ini nih ya, ada Indofood racik bumbu spesial rawon. Nah, ini kalau ngelihat ininya sih rawonnya, dari deskripsi ininya bahannya tuh yang pakai kluwek ya. Nah, terus ada daging. Nah, saya punya daging nih, daging sengkel ya, daging bagian sengkel. Kemarin itu beli setengah kilo di supermarket ya. Terserah mau pakai daging yang beli di mana ya. Yang saran saya sih kalau buat bikin rawon pakainya daging bagian sengkel atau as ya, biar enak gitu karena ada lemak-lemaknya gini ya. Terus untuk bumbu-bumbunya ini saya pakai ada daun bawang, ini pelengkap nanti di akhirnya. Terus ada bawang putih, ini saya menggunakan 6 siung ya, 6 siung. Terus bawang merah sekitar 7 atau 8 siung. Terus ada jahe, berapa ya nih, 2 jempol lah, 2 jempol. Terus ini lengkuas, maaf, ini lengkuas 2 jempol, jahe 1 jempol aja. Terus ada serai, daun serai, batang serainya nih, waduh, batang serainya ada 2 ya, kalau punya yang gede 1 aja cukup. Terus ada ini bawang goreng buat pelengkap nanti ya di akhirnya nih, bawang goreng sama daun bawang. Terus jeruk nipis ini buat terakhirnya aja. Ada telur. Nah, ini saya ada persediaan 1, ada beberapa sih di kulkas gitu. Ini saya ambil 1 aja nih, telur asin, telur bebek asin. Terus ini daun salam pakai 3 lembar aja ya kalau yang gede. Terus daun jeruknya pakai 5 lembar. Ada toge. Nah, ini buat campuran di terakhir juga. Kalau ini buat bahan sambelnya ya. Sambelnya itu saya pakai ya cabenya sekitar 20 biji. Terus bawang merahnya 5 siung, bawang putihnya 2 siung. Oke, itu aja teman-teman. Untuk minyaknya nanti pakai sekitar 10 sendok ya buat numis semuanya. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai proses buat blender ini bumbunya. Sebelum kita blender bumbunya, ini ada bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas. Kita akan blender ya. Kita potong kecil-kecil ya, supaya blendernya enggak terlalu berat. Ini kalau bikin rawon yang nggak pakai bumbu instan, ini banyak banget bumbunya, tapi hubung ini ada bumbu instannya, jadi bumbunya cukup kayak gini aja. Ini udah enak banget pakai begini. Buat ibu-ibu, buat mbak-mbak, buat bapak-bapak yang kepengen simple masak, yang waktunya kurang gitu ya, bisa menggunakan begini ya, praktis, nggak kebanyakan bahan. Nah, kita blender ya.
masukkan minyak sekitar 10 sendok makan. Ini kurang. Saya menggunakan minyak kelapa. Nah, sesuai ini aja ya, di rumahnya ada minyak apa nggak apa-apa dipakai, nggak harus minyak kelapa. Batang serainya kita potong aja ke kepanjangan. Ini saya punyanya kecil banget nih, stoknya di kulkas. Memarkan yang bagian ujungnya ya. Oke, nanti kita masukin barengan sama ini masukin ya. Ini udah mulai kecoklatan. Sebentar lagi kita masukin daun jeruk, daun salam, sama batang serai ya. Nah, kita masukin aja nih ya, daun jeruk, daun salam, batang serai kita masukin. Kita masih aduk-aduk sampai warna ininya kecoklatan ya, warna si bumbu blendernya, bumbu halusnya berwarna kecoklatan. Ini saya masak malam-malam buat makan malam dan buat besok dibawa kerja ya, buat bekal buat anak juga berangkat sekolah. Jadi masaknya malam lebih simpel ya, karena saya nggak ada persiapan mau bikin rawon. Jadi kebetulan masih ada bumbu racik, jadi pakai bumbu racik. Dan untuk bumbu-bumbunya ya kayak tadi nggak lengkap ya sebenarnya ya, tapi karena udah ada bumbu racik jadi terwakilin di situ. Oke teman-teman, ini sudah mulai coklat ya. Kita akan mulai masukin bumbu raciknya. Nah, ini bumbu ini tujuannya tuh dimasak sampai coklat supaya lebih enak, nggak bau bumbu mentah gitu loh. Jadi ini aromatik yang wajib kalau buat saya ya. Jadi walaupun pakai bumbu racik harus pakai bumbu ini juga sebagai aromatik tambahan yang kuat, yang bakal jadi si masakan jadi lebih kuat rasanya. Nah, kita akan masukin bumbu raciknya. Nah, nih ini ya, kita masukin. Kita tumis bareng sama bumbu tadi ya. Nah, hitam ya. Aduh. Oke, setelah tertumis ini kita lanjut masukin dagingnya. Nah, masukin dagingnya. Ini daging udah saya potong-potong ya, jadi waktu beli masih geluntungan gitu. Ini saya potong-potong.
sesuai selera motong-motongnya ya, bentuk dadu supaya kayak di tempat rawon di resto atau di warung-warung di tempat abang-abang. Oke. Kenapa saya tidak rebus dulu nih daging? Karena saya nggak kepengen ribet nih malam ini, jadi langsung aja ditumis aja bareng begini. Jadi tunggu sampai dagingnya itu mengeluarkan air ya, nanti baru setelah keluar airnya kita tambahin air bening. Oke, ini kita aduk-aduk dulu sampai merata semuanya. Oke teman-teman, ini sudah mulai kayak ada airnya dikit. Ini dikit doang ya. Kalau daging yang beli di tukang daging itu airnya kadang banyak. Ini yang beli di supermarket nih, malah bukan air tapi lemaknya tambah banyak. Oke, kita tambahin air ya. Tadi saya pas ngerinci itu nggak ada airnya ya. Nah, saya ini tambahin airnya itu sekitar 1,5 liter ya. Dimasak sampai menjadi susut menjadi 1 liter. Ini 1,5 liter. Masih saya tambahin lagi. Satu liter setengah. Oke. Oke, ini mulai mendidih ya. Kita diamkan sampai airnya menyusut supaya dagingnya empuk. Seperti yang tadi saya bilang. Kalau yang kepingin dagingnya empuk banget, nanti setelah atau langsung aja pakai wadah yang lebih gede buat dipakein airnya lebih banyak ya. Tadi saya pakai 1,5 liter. Nah kalau teman-teman mau pakai 2,5 liter gitu. Jadi direbus sampai menyusut menjadi 1 literan, nah gitu ya. Baru dia akan empuk banget. Nah kalau saya suka yang sedang aja sih, nggak terlalu empuk banget gitu, biar masih ada rasa ngerasain makan daging gitu. Oke teman-teman, selagi menunggu nah kita akan rebus bahan-bahan yang tadi nih buat sambalnya, kita masukin ya. Jadi direbus dulu, setelah direbus mateng kita akan blender. Setelah di blender lalu digoreng supaya tidak cepat basi sih. Jadi pasti saya goreng gitu. Dan rasa bawang merah sama bawang putih itu nggak berasa terlalu mentah gitu ya. Jadi saat digoreng itu juga aroma si bawang putih sama bawang merah jadi enak gitu. Saat nanti buat campuran rawon ya, itu tambah mantep. Matang ya, kita akan angkat, kita blender. Oke, kita akan blender. Nah, kita akan menggoreng sambalnya ya. Kita tuang minyak, rada banyak aja nggak apa-apa. Minyak sekitar 7 sendok ya. Kita masukin ininya. Wow, cabai yang sudah di blender tadi ya. Kalau nggak digoreng, sambalnya jadi kurang gurih ya. Jadi kita goreng. Jangan lupa kita tambahin garam,
Garam berapa ya? Setengah sendok teh. Ya, udah. Kita aja cukup. Aduk-aduk. Oke, sudah mulai matang. Nah, sudah cukup ya, kayak gini aja. Nggak usah terlalu gosong-gosong banget. Yang penting kayak bikin ini aja, mirip kayak balado ya. Kita akan plating ininya dulu ya. Sambelnya mantap. Karena full pakai cabai rawit cabai oren, jadi pasti mantep pedesnya. Oke teman-teman, sini udah 1 jam ya saya ngerebus. Ini dimasak sudah 1 jam, sudah menyusut. Kita akan coba dagingnya dulu ya, sudah empuk atau belum. Biasanya saya sih masak 1 jam nih. Ini daging yang saya beli di supermarket, yang itu tuh daging impor. Jadi biasanya empuknya lebih cepet ya. Nggak tahu tuh daging diapain. Biasanya lebih cepet aja daripada daging yang beli di pasar, di tukang daging itu yang fresh. Itu lebih lama biasanya, untuk masaknya lebih lama supaya ngedapetin empuknya. Oke, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cukup banget. Buat saya empuknya udah pas banget ini. Nah, teman-teman, oh ya, lupa ngasih tahu. Kalau pakai bumbu racik, dengan kuah yang kita takar 1 liter ya, sisanya 1 liter atau 1 liter 200 ml, itu nggak perlu nambahin garam ya. Jadi si bumbu racik itu sudah asin, kecuali kalau kalian mau masaknya dijadiin 1,5 liter atau 2 liter gitu ya, dengan bumbu racik 1, ya pastinya tambahin garam lah lagi supaya asinnya lebih cocok aja gitu ya, lebih pas gitu. Nah, ini sudah cukup banget, tidak perlu ditambahin garam lagi. Kita akan matikan kompor. Kita akan mulai plating ya. Oke, ini udah mateng. Oke, kita akan mulai plating. Nah, mantep banget nih dagingnya, yang ada lemak-lemaknya gitu ya, dikit. Yang bagian cengkel pasti ada lemak-lemaknya. Nah, ini mantep banget nih. Jadi rawon ini khasnya kan hitam ya, hitamnya dari kluwek yang udah ada pada bumbu racik ini ya. Oke, mantep banget pokoknya dah. Kita akan tambahin kecambah. Oh iya, tadi pas di awal kayaknya saya lupa nih nerangin, ada kecambahnya ya. Jadi kita akan nih daun bawang segar kita taruh, terus kecambahnya mentah ya. Jadi kecambah itu tuh toge kecil, toge ya, beda kali ya sama toge ya, ini kecambah. Oke, cukup segini aja. Terus bawang goreng, nah,
jeruk nipis. Nah, kita kasih jeruk nipisnya. Nah, oke. Kasih telur asin, telur bebek ya. Ini saya udah cuci ininya, jadi sebelum dibelah kita cuci dulu supaya pas dibelah seperti ini bersih ya, ditaruh di sini. Karena kalau telur asin saya ribet nih kalau dikupas gitu ya, pasti nggak rata. Kita taruh di sini. Terus kita tambahin sambal yang tadi ya, ini mantep banget ya. Oke, taruh sini aja deh. Nah, mantep. Kita akan coba ya. Nah teman-teman, ya udah matang dan sudah saya siapkan ya. Saya taruh mangkok ini. Kita akan coba ya rasanya seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjut makan ya. Nah nih, mantap. Bikin sendiri tuh dagingnya, kita sesuaikan sendiri, mau gedenya seberapa terserah kita ya. Kita aduk-aduk, kita sambelin. Nah, ini harusnya tadi telurnya taruh sini ya. Kita akan coba ya, seberapa mantap bumbu racik. Kita tambahin dengan aromatik yang sederhana. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mantap banget. Itu pakai bumbunya, bumbu aromatiknya kayak tadi ya. Itu mantap banget nih. Bener. Jadi ini tambah enak juga setelah ditambahin dengan ada daun bawang segar, isian daun bawang ya, kecambah dan sambal. Nah jangan lupa teman-teman, bikin sambal itu buat seperti soto, rawon seperti ini, itu sambalnya yang berbumbu ya, biar pas saat dikasih sambal itu lebih enak lagi. Jadi ini kan tadi bumbu sambalnya itu hanya pakai bawang merah, bawang putih ya, direbus, terus di blender dan digoreng lagi. Itu pasti akan menambah nikmat. Kita coba pakai telur asinnya nih. Nah, makan rawon itu akan lengkap kalau ada telur asinnya. Lebih lengkap lagi gitu. Mantep. 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 Oke teman-teman, lumayan pedas. Segini dulu ya untuk kali ini. Masak ininya cukup enak, mantep lah. Jadi walaupun pakai bumbu racik ya, itu tetap enak. Dan yang penting itu simple ya, nggak ribet-ribet amat. Bumbunya hanya segitu aja tadi kan, ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai. Itu bakal pakai itu aja udah nikmat banget gitu. Kalau teman-teman nggak ada yang lainnya, utamain sih ada bawang merah, bawang putih aja.
bawang merah, bawang putih di blender, tumis bareng sama dagingnya. Itu aja udah enak. Nah, ini tadi saya tambahin ada lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam, serai. Begitu teman-teman ya. Silakan mencoba di rumah karena simpel banget. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share ya, biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, terutama di resep-resep yang simple tapi tetap enak. Begitu teman-teman. Oke ya, gitu dulu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.